Shalom sahabat-sahabat JTH Ministry, apa kabar? Senang sekali saya bisa menjumpai Anda hari ini di tengah situasi yang semakin tidak menentu. Tapi baiklah kita tetap mengucap syukur karena kalau kita ada sampai sekarang ini, itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan belaka. Banyak saudara-saudara kita di mana saja, mungkin bahkan kita dengar lewat grup, lewat WhatsApp, ya kan, kemudian berita-berita di media sosial atau apa saja, itu kita mendengar begitu banyak berita-berita yang berisi tentang kedukaan. Tapi kita harus tetap kuat dan kita harus tetap bertahan untuk melalui badai yang Tuhan izinkan ini. Sebelum saya sharing tentang firman Tuhan hari ini, mungkin ada baiknya kita akan mulai dulu dengan kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau hari ini Engkau masih perkenankan kami untuk kami boleh merasakan betapa kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami masih boleh punya nafas kehidupan, artinya Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami terus memakai hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau sharing tentang firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang berbicara, Engkau saja yang menguatkan apa yang kami bicarakan ini, sehingga itu bisa menjadi rema di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, beracaralah dalam diri kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudaraku. Saya mau bicarakan atau saya mau sharingkan tentang investasi. Kalau kita bicara tentang investasi, hampir semua orang itu tahu. Ya, semua orang ngerti dan semua orang untuk saat sekarang ini ya masih tetap berlomba-lomba, bahkan menerima tawaran-tawaran ataupun memang dengan keinginannya sendiri berusaha untuk mencari investasi yang cocok dengan dirinya, dengan keberadaannya. Nah, berbicara masalah investasi, definisi investasi itu adalah kita menyisihkan sebagian dana yang kita miliki dalam jangka waktu tertentu untuk kita mendapatkan hasil yang berlipat kali, ya, yang berlipat kali ganda. Itu pengertian sederhananya sebuah investasi. Nah, apakah itu sebagai satu hal yang salah? Enggak. Investasi itu adalah satu hal yang benar. Karena apa? Karena kita, kalau memang kita punya dana itu, ada baiknya kita menginvestasikan itu untuk masa depan, untuk satu tujuan-tujuan tertentu, dengan batasan-batasan waktu tertentu. Itu hak kita masing-masing. Boleh-boleh saja. Tetapi yang menjadi hal yang harus jadi perenungan kita adalah ketika investasi itu tidak membuat kita merasa cukup. Ketika apa yang kita investasikan itu justru membuat kita mengejar sesuatu yang tidak akan pernah habis. Nah, kita tahu bahwa sebetulnya apa sih hal yang membuat kita bisa ngomong atau kita bisa berbicara bahwa ini cukup, atau kita nganggep bahwa kita sudah cukup, kita sudah bahagia dengan kondisi yang seperti ini, ya kan? Ukuran kebahagiaan masing-masing orang itu memang berbeda-beda. Tetapi ada hal yang harus kita pelajari bahwa yang membuat kita merasa tidak bahagia itu adalah keinginan-keinginan yang terus ada. Keinginan-keinginan yang terus mendorong kita untuk sesuatu yang lebih, dan yang lebih. Saudara,
Investasi pada dasarnya kalau apa yang kita investasikan itu membuat kita jadi lebih baik, itu benar, tidak ada yang salah. Ya. Tapi ada juga kita menerima tawaran investasi yang begitu menggiurkan, dan itu akhirnya membuat kita berpikir bahwa ini lebih baik karena sesuatu yang menggiurkan. Karena dengan jangka waktu tertentu akan kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar, mendapatkan hasil dari investasi itu yang lebih besar. Hal-hal yang semacam inilah yang akhirnya membelenggu kita. Ya, membuat kita tidak puas, mencari terus. Kalaupun kita sudah mendapat keuntungan, kita akan terus merasa, oh harus keuntungannya lebih besar lagi. Oh, saya sudah pernah mendapat keuntungan begini, sekarang akan saya lipat kali gandakan. Ya, akan saya lipat kalikan investasi saya supaya yang saya dapatkan juga berlipat-lipat kali. Itu apa? Karena kita tidak pernah merasa puas. Kita tidak pernah merasa puas untuk apa yang kita dapatkan. Yang saya mau tekankan di sini adalah begini, saudara-saudara. Kita mengejar sesuatu yang bersifat duniawi. Investasi secara duniawi itu kita kejar, tidak pernah ada puasnya. Saya sampaikan, ukuran kepuasan manusia sebetulnya itu terbatas. Kenapa saya katakan demikian? Karena misalkan kita mempunyai, anggap aja kita mempunyai satu rumah. Kita membeli rumah pada saat itu dengan hasil kerja kita sendiri. Membeli rumah yang pertama dengan hasil kerja kita sendiri, kita menabung, kemudian akhirnya kita membeli rumah itu dan itu menjadi milik kita. Kemudian kita akan melakukan lagi pembelian yang kedua, karena misalkan Tuhan kasih kita berkat yang melimpah melalui investasi yang kita punya, kita akan beli lagi rumah lagi atau apartemen atau apa aja yang kemudian kita terus membelikan, kita mau beli untuk itu. Tapi ukuran kepuasan itu pasti tidak akan meningkat. Ukuran kepuasan kita ya sudah, kita puas cuman itu. Bahkan mungkin rasa kepuasan itu lebih terasa besar pada saat kita membeli rumah yang pertama. Kita membeli rumah yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kepuasan itu biasa. Karena puas itu begitu. Ya. Tetapi penderitaan karena hal-hal yang kita inginkan berlebihan itu tidak terbatas. Itu akan terus ada sepanjang hidup kita. Karena apa? Karena ada yang berpacu dalam diri kita, yaitu keinginan-keinginan yang terus ada, dan itu yang terus kita mau bawa. Tergantung pada kita. Kita mau memuaskan itu atau kita akan merasa cukup. Tergantung pada kita. Nah, kembali pada yang namanya investasi. Kalau investasi secara dunia, kita sudah memiliki sesuatu dan sudah berlipat kali ganda. Lalu apa investasi kita untuk bekal kita ketika kita pulang nanti? Karena kita semuanya pulang. Kita semuanya akan kembali. Kita semuanya akan ada dalam antrian untuk kita pulang. Karena waktu kita itu habis. Karena waktu yang ditentukan Tuhan terhadap diri kita masing-masing itu habis. Lalu akankah investasi yang di dunia ini akan kita bawa ketika pulang? Semua tahu bahwa itu tidak akan pernah kita bawa. Kita tinggalkan semuanya. Sebagaimana kita datang ke dunia ini dengan telanjang, maka kita pulang nanti, kita tidak akan membawa apa-apa. Bahkan hasil investasi yang begitu besar itu pun tidak akan kita bawa. Tapi investasi yang bisa kita bawa atau investasi yang bisa kita pakai untuk saat sekarang ini, untuk kehidupan ke depan,
Kalau investasi dunia menuntut adanya katakanlah harta, modalnya adalah harta, modalnya adalah katakanlah uang, ya kan, untuk kita berinvestasi itu. Tapi investasi yang ini adalah investasikan waktu. Tidak perlu kita menginvestasikan misalkan sebagian dari apa yang kita miliki berupa dana yang punya nilai besar untuk kita dapat berlipat-lipat kali ganda. Enggak perlu. Kita hanya perlu investasikan waktu yang kita punya. 24 jam dalam satu hari yang Tuhan berikan untuk kita. Kita investasikan waktu itu untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuliakan Tuhan, untuk kita memuji dan memuliakan namanya. Itu akan sangat-sangat berharga dan itu akan membuat profit yang tidak terbatas. Investasi waktu kita untuk kita berkomunikasi, untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, itu adalah investasi yang luar biasa karena profit yang kita dapatkan unlimited. Kalau investasi yang lain masih ada limitnya. Tetapi kalau kita investasikan waktu kita, maka profit yang kita dapatkan adalah unlimited. Kenapa bisa begitu? Jelas, firman Tuhan sudah katakan bahwa kalau kita punya waktu, kita punya keintiman untuk kita berdoa, untuk kita punya waktu memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan udah pernah sampaikan di dalam ayat-ayat yang sudah ada. Ya kan? Kita coba lihat di dalam Matius 21 ayat yang ke-22. Mari kita baca. Oke. Matius 21 ayat yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saya ulang. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Pada saat kita investasi katakanlah dengan modal, anggap aja misalkan 100 juta. Ada dijanjikan akan kembali 10%, 15% atau 20% dalam 1 bulan, misalkan seperti itu. Itu mungkin cukup. Tapi ini lebih dari itu. Apa saja yang kamu minta, artinya tidak ada batasan. Bukan hanya katakanlah yang 100 itu bisa menjadi 110%, menjadi 120%. Tetapi kamu minta investasi apa lagi? Kamu minta apa saja. Ini janji firman Tuhan dan kita tahu kalau firman Tuhan itu tidak akan bohong. Bukan janji seorang tantin misalkan kepada siapa. Janji saya kepada Anda, mungkin saya masih bisa mengingkari itu. Tetapi janji Tuhan itu pasti digenapi. Ya saudara, hanya mudah sebetulnya. Apalagi di situasi yang seperti sekarang ini. Ketika kita berpikir, ketika kita punya banyak dana saat sekarang ini, misalkan kita mau ke luar negeri, kita mau kemana, itu kita bisa. Sekarang kita nggak bisa kan, di mana-mana lockdown. Kita kena PPKM, mau pergi ke satu daerah ke daerah yang lain aja ada barikadenya, nggak bisa, ya kan? Tapi saat sekarang adalah saat yang benar-benar harus kita manfaatkan untuk kita menginvestasikan waktu kita untuk menyembah, untuk memuliakan Tuhan, untuk mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya apa? Janji firman Tuhan yang mengatakan bahwa apa saja yang kamu minta dalam namaku, maka kamu akan mendapatkannya.
Tinggal kita mau atau tidak melakukannya. Kalau secara pribadi kita mau mengeluarkan banyak dana untuk kita memperoleh hal atau memperoleh berlipat kali ganda. Kenapa sekarang kita nggak rubah mindset kita? Perbanyak waktu kita untuk kita berhubungan, untuk kita berdoa, untuk kita menyembah, untuk kita memuliakan Tuhan. Karena apa saja yang kita miliki di dunia ini, apa saja yang kita miliki di dunia ini sebetulnya itu bukan milik kita. Itu hanya titipan. Dan ingat, karena itu titipan, sewaktu-waktu itu bisa diambil oleh yang empunya. Dan siapa yang empunya itu semuanya? Di kolong langit ini kita tahu bahwa yang punya semuanya itu adalah Tuhan. Dan bagi kita yang percaya, yang punya itu adalah Tuhan yang namanya Yesus Kristus. Semua titipan itu bisa diambil anytime. Tapi ketika kita menginvestasikan waktu kita, tidak ada yang terhilang. Kita hanya dituntut untuk kita mempunyai kerendahan hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan pada saat itu, apa saja yang kita minta, Tuhan akan memberikannya. Sekali lagi, bukan berarti bahwa investasi kita di dunia ini adalah satu hal yang salah. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi mari cek diri sendiri. Mari kita cek. Investasi waktu yang sebetulnya hanya perlu sedikit pengorbanan kita. Sudahkah itu kita lakukan? Apakah itu hanya cuma sekedar rutinitas? Rutinitas biasa saja yang tidak menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, atau kita sudah benar-benar mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita cek. Baiklah saudara, investasikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita punya waktu, kita menginvestasikan waktu kita, maka apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita minta, Tuhan akan berikan. Oke, biarlah Tuhan nanti yang menyempurnakan apa yang saya sampaikan ini. Dan biar itu menjadi rema dalam kehidupan Anda. Karena dari hari ke hari, dunia ini bukan semakin mudah. Tetapi segala sesuatu hari-hari akan semakin jahat. Tinggal kita. Apakah kita bersiap dengan keteguhan hati menghadapi itu, atau kita menjadi bagian dari orang-orang yang mengeluh dan akhirnya kemudian terhilang. Kalau Anda mendengarkan ini dan Anda merasa terberkati, Anda bisa subscribe, like, atau kemudian juga kasih komentar. Atau ada hal yang diperbincangkan, boleh silakan ditulis di kolom chat. Dan nanti dari tim CTH Ministry akan membantu menjawab. Atau kita akan berkomunikasi kaitannya dengan itu. Mari kita saling membangun, mari kita saling mendukung. Kondisi seperti sekarang ini akan berimbas pada kehidupan kita masing-masing. Tetapi hanya orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan, itu yang akan diberi kesempatan dan diberi keselamatan. Ya, baiklah, kita berada dan kita menjadi bagian di situ. Mari kita doa. Tuhan Yesus, ajar kepada kami untuk kami mengerti apa yang sudah kami berbincangkan. Dunia boleh saja semakin hilang, dan dunia pelan-pelan akan menghilang. Tetapi kasih-Mu yang akan tinggal tetap. Izinkanlah kami semuanya dan ajar kepada kami untuk kami memiliki kasih seperti kasih-Mu. Kami punya waktu,
yang kami investasikan untuk lebih dekat lagi denganmu. Karena kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan apa yang kami dengar, karena kami tahu bahwa firman yang sudah keluar tidak akan kembali lagi dengan sia-sia. Tapi firman itu akan bekerja seturut dengan kehendak dan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini. Berkati semua yang ada, agar kami bisa bertahan dan teguh dalam kondisi yang seperti ini. Bukan karena kuat gagah perkasa kami, tetapi karena Engkau yang selalu meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa salah dan pelanggaran kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat JTH Ministry. Selamat beraktivitas. Investasilah dengan tepat. Pilihlah investasi yang cocok untuk Anda. Dan ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.